luar biasa. Yes, gitu ya. Iya. Mulai ya. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Pinter. Ya semangat ini. Ada nggak puasa dah? Ini Bu, bawa galon. Ya ampun. Ditaruh di atas meja gitu. Iya Bu, rakyat tidak menghormati ya Bu ya. Iya. Yang lagi puasa tidak boleh. Oke. Sebelumnya udah ada pelajaran lah? Atau baru itu ini? Baru Ibu, karena tadi jam kos. Oh campur. Iya, karena gurunya lagi dinas. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Rizal Mirza, Ini sih Bu, mana? itu lagi lomba sepak bola di Brazil. Oh iya. Terus Diana, Izin juga. Itu jadi model Bu. ya ampun. Model balet Ya di ampun. Spanyol. Iya, di itu Bu, dikirim ke sana. Rata-rata. Hidayatul Fitri. Hadir Ibu, anak Excel Ibu. Wih, Bapak semua ini. keren. Tapi kok nggak puasa galonnya di atas meja ya? Iya karena apa hari ini banyak haid Bu bintang bulan. Oh gitu. Iya. Priska, Hadir Ibu. Vinka, Hadir Ibu. Diva Olive, Hadir Ibu. Revalina Rizky, Hadir Ibu. Laura, Hadir Bu. Ageng, Ageng umroh. Tuh, iya Bu. umroh. Indah Sitiati, nggak masuk juga. Enggak kan itu Ibu. Ibu. Pacaran Ibu, pacaran itu sama pacarnya itu. Ya ampun. Pencak silat. Oh alah. Dikirim ke Madiun. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelasnya pimpin berdoa ya. Hidayah Bu. Ayo Baik, sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kita masing-masing berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Hidayah. Jadi pelajaran kita hari ini yaitu tentang sarana dan prasarana kantor. Kalian kan jurusannya manajemen perkantoran dan layanan bisnis ya. Jadi pasti nanti mungkin kalian kerjanya bakal di perkantoran gitu. Iya Ibu. Ada yang mau kerjanya nggak di kantor? Fitri. Jadi apa? Biduan. Oh biduan. Oh yang di orkes itu Bu. Oh alah. Jiwa dangdutnya itu loh Bu udah Udah lagi gitu ya? Iya. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kan pembelajaran kita. Yang pertama, nanti kalian akan mengetahui dan memahami sarana dan prasarana. Lalu yang kedua, kalian akan mengetahui dan memahami jenis sarana dan prasarana dalam perkantoran. Yang ketiga, siswa mengetahui dan memahami pengelolaan sarana dan prasarana dalam perkantoran. Yang keempat, siswa mengetahui dan memahami pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perkantoran. Lalu tujuan yang terakhir yaitu kalian akan dapat mengelola sarana dan prasarana. Ibu izin nanti apa ya kalau pas ngajar ibu banyak duduknya itu mohon maaf ya. Iya. Soalnya lagi nggak enak badan. Iya Ibu. Kemarin habis bukber soalnya sama. Habis bukber atau habis itu Bu? Habis bukber kemarin ke Kan Gajawan. tadi malam itu malam Jumat Bu. Loh. Mbak Eva maksudnya gimana Mbak? Iya, sama Kak Sopan Bu. Iya. Iya itu. Kok bisa sama guru kayak gitu? Iya, Anak Excel nggak habis Fitri. kemarin saya itu habis bukber sama temen terus ibu ini tuh hujan. Oh iya boleh. Lalu kena hujan badai gitu. Udah mulai itu punya Bu. Iya benar. Saya juga kemarin bukber Bu. Udah kena angin Ibu. Itu saya juga kemarin bukber Bu kena kapal. Yang iya Ibu ada kemarin di sini. Temanku juga
Jadi Bukan. bukan. Siapa ya Bu? Tidak sebut merek Bu ya Bu. Oh iya. Wah. Oke. Lanjut. Apa itu sarana dan prasarana? Ada yang tahu sarana itu apa? Prasarana itu apa? Sarana itu alat-alat, kalau prasarana itu tempat. Oke. Iya, benar. Setuju. Iya, jadi sarana itu barang yang langsung digunakan dalam proses kerja ya atau pembelajaran. Lalu kalau prasarana itu fasilitas pendukungnya. Contohnya sarana ada yang tahu? Apa aja? Contoh sarana. Contoh sarana. Iya. Sarana itu kayak alat ini. Ya. Kalau prasarana itu tempat. Iya. Kayak fasilitas. Iya, kayak kelas gitu. Iya, iya. AC. Benar. Itu masuk di sarana. Ya, jadi ini pengertian sarana. Coba dibaca Mbak Diva Olive. Pengertian sarana. Sarana adalah sumber daya apapun yang dapat digunakan untuk membantu organisasi atau bisnis dalam mencapai tujuannya. Sarana menurut KBBI adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Yuk lanjut. Lanjut. Oh, sudah. Sudah Ibu. Ya, maaf ya ibunya. Ibunya bergejekan. Prasarana yaitu dukungan untuk mendasar bagi suatu tugas untuk mencapai tujuannya. Nah, menurut KBBI, prasarana ini segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Prasarana ini dibagi menjadi dua kategori ya. Yang pertama yaitu perabotan dan tata ruang yang meliputi tempat kerja, gedung perusahaan, unit peraga visual, tata ruang, dan jenis kantor. Lalu kategori yang kedua yaitu kondisi fisik, misalnya suhu, penerangan, kebersihan, dekorasi, serta kesehatan. Nah, jadi antara prasarana dan prasarana ini memiliki keterkaitan ya. Untuk perbedaannya, yakni sarana terutama dirancang untuk barang-barang yang dapat dipindahkan, sedangkan prasarana itu dimaksudkan untuk barang yang tidak bergerak. Ini dalam memilih sarana dan prasarana tentunya kan ada faktor yang harus dipertimbangkan ya. Ada yang tahu nggak faktor-faktor apa aja yang dipertimbangkan? Itu Bu bentar. Iya, faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan sarana. Kondisi lingkungan Bu. Ya, Itu, terus. Bu. Faktor yang dipertimbangkan dalam pemilihan sarana dan prasarana perkantoran itu tujuan penggunaan peralatan, menentukan peralatan yang sesuai, tingkat kegunaan peralatan, spesifikasi peralatan, biaya peralatan, proses operasional peralatan, fitur keamanan, fleksibilitas peralatan. Ya, udah cukup. Banyak banget ya ternyata ya faktor-faktornya itu ya. Lalu selanjutnya yaitu jenis dan sarana prasarana kantor. Nah, jenis perlengkapan dan peralatan kantor. Peralatan atau perlengkapan kantor adalah instrumen atau barang yang digunakan untuk membantu dalam pelaksanaan pekerjaan kantor sehingga dapat dicapai dengan lebih cepat, akurat, dan kompeten. Mbak Reva ini touch up dulu ya. Bener apa kata kemarin saya omongan sama Fitri itu katanya itu loh murid yang di kelas Excel. iya itu loh yang kacamatanya bolong itu ya kerok kadang rame kadang touch up Ibu ini kok bolong. wah Ini ada kacanya cuma Ibu nggak bisa lihat. ya Mbak Reva ini lanjut baca yang perlengkapan kantor seperti itu. Perlengkapan kantor terdiri dari semua produk dan bahan yang dibutuhkan untuk memudahkan pekerjaan kantor. Pengaruh fasilitas kantor adalah pencapaian tingkat efisiensi tertinggi dalam pekerjaan kantor, memungkinkan tujuan kantor terpenuhi secara efektif. Ibu. Nah ini contoh perlengkapan dan peralatan kantornya. Yang pertama ada meja dan kursi kantor, lalu ada perangkat komputer, scanner dan printer, lalu ini mesin fotokopi. Ibu. Ya, Kita nggak berdoa. ya nanti aja pulangnya. Loh sudah tadi. Ayo. Dipimpin sama ini. Iya. Kelas Mbak Fitri. Ada itu ya. Kutek Laura Ibu tanya.
filing kabinet. Filing kabinet ini gunanya apa? Untuk menyimpan arsip. Nah, kategori peralatan kantor. Kategori peralatan kantor ini ada dua kategori ya, untuk barang bergerak Yang tidak dan bergerak. tidak bergerak. Jadi perlengkapan kantor ini mencakup semua hal yang dapat dipindahkan, yaitu barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Ibu Hidayah berisi. Iya, sama Mbak Diva Olivinia. Iya, mengganggu ibu, mengganggu saya berkonsentrasi. Ala orang ini loh Bu, malah main kontak. Enggak ibu. Loh, utekan. SMK kok utekan ini loh. Ini loh Diva. Iya, soalnya yang Nanti tak potong bukumu loh ya. Tangannya aja. Jangan lah Ibu, nanti tidak bisa. Jadi yang dibutuhkan untuk memungkinkan pelaksanaan tugas kantor. Yang pertama, kategori pertama itu barang bergerak, yaitu perlengkapan yang dapat dengan mudah diangkut dari satu lokasi ke lokasi lain. Yang kedua, barang tidak bergerak, yaitu infrastruktur kantor yang tidak dapat direlokasi atau dipindah dari satu lokasi ke lokasi lain. Lalu barang bergerak ini ada dibagi dua. Yang pertama consumable dan non consumable. Mbak Laura coba dibaca. Barang yang bergerak itu ada yaitu bahan habis, pakai atau barang sekali pakai seperti kertas, tinta, paspor dan lain sebagainya yang utilitasnya habis setelah dipakai. Sedangkan non consumable benda tahan lama yang dapat dimanfaatkan kembali. Contohnya itu komputer, laptop, mesin fotokopi, dan mesin printer yang akan mempertahankan fungsinya setelah satu penggunaan. Ya, Tuh, ibu apa sih? Hidayah usul baca. Mau tak Mbak Hidayah? Bentar ya, bentar. Ready banget ini Bu. Nah, selanjutnya itu barang tidak bergerak. Kalau barang bergerak tadi kan dibedakan menjadi dua ya, apa tadi? Consumable sama non Consumable. Nah, sedangkan barang tidak bergerak ini ada tiga kategorinya, yaitu yang pertama berbentuk lembaran atau hunian kertas, yang kedua berbentuk non lembaran atau soft copy, yang ketiga berbentuk buku seperti buku catatan, buku pedoman organisasi, buku alamat relasi, buku telepon, terus kamus, data kota-kota besar, buku tahunan, buku tamu, buku agenda surat, buku catatan keuangan dan sebagainya. Buku tamu ada yang buku tamu tak? Ada buku tamu. Ada yang tahu buku tamu tak? Buku kalau misalnya terima tamu itu loh. Iya, Bu. Misalnya kayak kita weddingan. Iya, betul. Mbak Diva itu mau wedding gitu. Iya. Oh iya, tak apa. Iya. Besok. Tidak sih Bu, masih mungkin tahun depan. Itu diundang nggak? Pasti. Pasti Ibu enggak. Ibu harus itu ya. Bawa Oh, suami. Benar. Bawa calon ibu. Ibu LDR ya. Ya, saya siapkan dulu nanti. Mau nyumbang berapa Ibu? 2 digit ya ibu. Iya. 15.000 gitu. Kan? Nah, selanjutnya sarana dan prasarana kantor ini dibagi menjadi 6 kategori, yakni perlengkapan kantor, peralatan kantor, mesin komunikasi kantor, perabot kantor, interior kantor, dan tata letak kantor. Yang pertama yaitu perlengkapan kantor. Itu setiap peralatan yang berupa barang kantor ini diperlukan untuk mendukung kelancaran operasional pekerjaan kantor untuk pencapaian tujuan organisasi. Nah, ini contoh beberapa perlengkapan kantornya ya. Yang pertama itu barang lembaran. Itu contohnya kayak kertas, formulir gitu. Lalu barang bentuk lainnya, contohnya lem, penghapus, tinta, lalu alat tulis, alat keperluan lainnya, dan mesin perkantoran, perabot perkantoran, gitu. Lalu yang kedua yaitu peralatan kantor yang berupa mesin. Jadi mesin kantor ini mekanikal, listrik, perangkat magnetik yang digunakan untuk mengumpulkan, merekam, dan memproses item informasi dalam tenaga kerja kantor. Mesin dan perlengkapan ini dibagi menjadi 3 jenis. Mbak Fitri coba sebutkan ini jenisnya. Itu Bu. Yang pertama mesin untuk menghemat fisik, tenaga dan pikiran manusia seperti robot shaving, meja seperti alat-alat besar,
perangkat dan sebagainya. Yang kedua masih untuk menghemat pengeluaran uang, yaitu money saving esai. Yang ketiga itu masih untuk memanfaatkan penggunaan waktu dan saving esai seperti Ayo. seperti handphone, komputer, smartphone dan sebagainya. Oke, makasih. Lalu yang ketiga itu peralatan komunikasi kantor. Mbak Reva baca, Mbak Reva. Yang mana ibu? Yang aduh ini. Yang perabotan kantor ya? Lo kan tadi perhatikan. Oh, yang peralatan komunikasi kantor. Iya, dua-duanya deh. Infrastruktur dan fasilitas kantor itu dibagi menjadi dua. Yang pertama peralatan komunikasi kantor. Perangkat komunikasi kantor berfungsi sebagai penghubung antara kantor dan karyawannya atau sebaliknya. Misalnya komputer, telepon, laptop, smartphone, HP, iPad, recorder. Tape recorder, radio, televisi, slide projector, dan mesin fax. Dan selanjutnya perabot kantor, objek kantor yang dibangun dari kayu serta bahan yang lain yang digunakan untuk tugas-tugas administrasi. Adapun macam-macam perabot kantor yang paling utama untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan kantor yaitu meja tulis, meja persis elektronik, komputer, kursi, lemari yang dapat dikunci, filing kabinet, rak buku atau rak arsip, box dan sebagainya. Masih ada lagi ibu? Iya, masih ada. Jadi dibagi dua. Iya. Lalu infrastruktur selanjutnya. Coba Mbak Priska dibaca ini. Yang mana tuh? Yang dua-duanya ya. Infrastruktur dan fasilitas kantor. Yang pertama interior kantor fungsi sebagai faktor memberi keindahan dalam suatu ruangan atau kantor, misalnya gambar presiden dan wakil presiden, gambar lambang negara, bendera, struktur organisasi, lukisan, patung, vas bunga, tanaman hidup atau buatan, jam dinding atau jam meja, dan AC asal kipas angin. Yang kedua ada desain kantor, penempatan instrumen pada posisi optimal dan desain pengaturan kerja yang menjadi kesenangan karyawan. Intinya bahwa desain kantor dapat berpengaruh pada produktivitas kerja karyawan. Iya, benar. Kalian sepertinya bosen gini ya. Iya ibu. Lemes gitu ya. Kita mau ice breaking nggak? Boleh banget. Mau ice breakingnya gimana? Yang seru Paul. Yang seru, oke, yang seru. Seru. Mana ya? Ini ya. Ayo apa ibu? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati. Tepuk tangan. Oke, kalian berdiri dong, berdiri. Yuk berdiri. Iya, semangat itu ada rambut-rambut di meja ini. Rambutnya siapa? Iya bu, ada yang mana rambut tadi? Ada yang mengkepang bu. Iya, coba berdiri. Mbak Vika, coba berdiri Mbak Vika. Aku perutnya sakit bu. Diri bu, hari pertama. Iya bu, hari pertama bu. Wah seru banget. Belum apa. Jadi gini, kalau ibu minta kalian pegang pundak, kalian pegangnya pundak. Kalau ibu gak bilang pundak, gak pegang pundak. Ya, kalau ibu nggak bilang pegang, gak ada kata-kata pegangnya, kalian pegangnya baik. Iya. Ibu mulai ya. Ayo semangat dong, semangat. Ini kok Ya, ya. makan begini ya. Dia kan habis makan ibu jadi ngantuk. Oh gitu dah. Ya ibu. Oke, mulai ya. Bokong terus. Bokong terus.
5 menit saja. Dua orang apa mau cari lagi? Kok aku sih dia? Tambah tarik nambah proyek. Bunda. Apa ini hukumannya ini ya? Ya aku nggak suka ini. Enak sekali ya. Iya. Oh ini. Oh gitu ya. Wah, Jangan dong. Nah kalian kan kerjanya mau jadi perkantoran. Itu penting. Itu biduan. Iya. Seru joget ibu sama nyanyi. Iya benar-benar. Joget ya. Apa senam gitu ya? Joget. Senang kan? Joget aja bu. Doi keloyongnya aja. Kasih doa. Kasih doa. Kayak di rumah gitu ya. Kayak di rumah. Ya ampun bu, aku gila bu. Ada yang terlalu aneh. Bayang Fitri. Enggak kok. Kayak gitu. Bisa aja. Biasa aja. Yang mana ya? Apa ini? Gunung Famire ini. Loh, kok ada sepatu? Please lah, please. Semono. Siapa tadi? Teman kelas sebelah tak? Iya. Usil dia. Iya sih Pak, jangan aja Bu. Bu jangan Ibu. Kalau ada teman di meja itu bisa Ibu. Dan kamu makan. Lapar ya? Robby, nggak sama kau DGC. 10 menit Bu. Ini loh sudah. Ayo mulai. 10 menit ya. Senang aja. Sekarang nih Boleh ketinggalan kok di tubuh. nah ya ini sekolahnya ini. Kok ini jalan ini? Bukan yang betul aja.
bimbingan kita. Happy aja. Makan Selanjutnya ini tentang pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran. Jadi sarana dan prasarana dalam suatu kantor itu harus diatur sedemikian rupa agar penggunaannya dapat dilakukan secara efektif. Nah, ini definisi dari manajemen dalam pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran. Mbak Vinka, tolong dibaca. Ya Allah. Manajemen merupakan sistem suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam mengatur, merencanakan, mengadakan, dan merawat atau memperhatikan serta melakukan pengawasan di dalam suatu instansi yang merupakan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun non manusia, yang bertujuan agar apa yang telah dicita-citakan oleh sebuah organisasi dapat tercapai. Dengan demikian dapat didefinisikan bahwa manajemen sarana dan prasarana sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam upaya untuk mendayagunakan seluruh sarana dan prasarana yang ada dengan seefektif dan seefisien mungkin. Sudah, Ibu? Iya, bentar. Nah, dari penjelasan yang dijelaskan Mbak Parasita tadi, itu dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana yang udah ada dalam sebuah kantor itu perlu dikelola dengan baik demi menunjang aktivitas kantor untuk mencapai target produktivitas. Nah, ini tujuan manajemen prasarana kantor, yaitu untuk memberikan layanan secara profesional di bidang sarana dan prasarana kantor. Manajemen sarana dan prasarana kantor dapat terwujud sebagai suatu proses yang terdiri atas langkah-langkah tertentu secara sistematis. Dwiantara dan Sumarto tahun 2004 itu berpendapat bahwa pengelolaan sarana dan prasarana kantor meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengadaan, pencatatan atau inventarisasi, penyimpanan atau penggodangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Jadi ada 9 ya. Nah, ini yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Manajemen perencanaan adalah sebuah patokan untuk mempermudah manajer agar tercapainya sebuah tujuan, membuat strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Nah, dari definisi ini bisa didapatkan bahwa perencanaan dalam pengelolaan sarana dan prasarana kantor itu dapat mempermudah dalam menentukan apa saja yang dibutuhkan. Lalu pengorganisasian sarana dan prasarana kantor. Mbak Fitri, coba dibaca. Pengorganisasian. Tuh kan, jadi Pengorganisasi. Nah, iya, gimana sih? Ini bisa lihat. Iya. Dapat didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan struktur organisasi sesuai dengan tujuan, sumber-sumber dan lingkungannya. Fungsinya untuk mempermudah dan mengelola sarana dan prasarana kantor. Oke, makasih. Jadi proses belum ya? gimana sih, Ibu? Maaf. Lalu selanjutnya pengawasan sarana dan prasarana kantor. Mbak Laura, tolong dibaca Mbak Laura. Ada 2, Ibu. Itu Yang kalau mana 2? Pengawasan Mbak Laura. pengawasan tadi ya. Yang pengawasan sarana dan prasarana kantor. Pengawasan itu adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Ya. Lalu yang keempat yaitu pengadaan sarana dan prasarana kantor. Pengadaan adalah proses memperoleh barang atau jasa dari pihak di luar organisasi. Nah, proses pengadaan ini dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama itu yaitu perencanaan kebutuhan, yaitu menentukan apa yang diperlukan berdasarkan kebutuhan dan anggaran. Lalu yang kedua penganggaran, yaitu mengalokasikan dana untuk pengadaan. Yang ketiga yaitu proses pengadaan, itu seperti membeli atau memperoleh barang sesuai prosedur yang berlaku.
Lalu yang keempat yaitu penerimaan dan pemeriksaan, yaitu memastikan barang sesuai dengan spesifikasi. Jadi barang diterima lalu diperiksa gitu apakah sudah sesuai atau belum. Lalu yang kelima yaitu pendistribusian dan pemeliharaan, yaitu menggunakan dan merawat barang dengan baik. Nah, pengadaan ini bisa dilakukan dengan berbagai cara ya, seperti pembelian langsung, lelang, atau hibah. Nah, cara-cara ini tuh memiliki aturan yang harus dipatuhi. Yang kelima, pencatatan. Mbak Reva dibaca, Mbak Reva. Pencatatan atau inventaris sarana dan prasarana kantor. Inventaris merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan peraturan, pencatatan data, dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian. Tujuan dari inventarisasi yaitu yang pertama agar peralatan tidak mudah hilang, yang kedua adanya bukti secara tertulis terhadap kegiatan pengelolaan barang, yang ketiga memudahkan dalam pengecekan barang, yang keempat memudahkan dalam pengawasan, dan yang terakhir memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Nah, jadi dalam suatu kantor ini inventarisasi diperlukan ya untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia dan terpakai sehingga pemanfaatannya itu bisa maksimal waktu meminimalisir kehilangan. Lalu yang keenam, siapa ya? Mbak Tifali. Penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Dalam fungsi penyimpanan diperlukan adanya klasifikasi yang jelas bagi setiap peralatan dan barang. Baik yang sebenarnya harus dipakai, kode identifikasi barang harus diketahui oleh yang berwenang apabila barang dirawat, serta tersedianya tempat penyimpanan yang memenuhi persyaratan. Nah, dengan adanya mekanisme dan tata cara pengaturan terhadap penyimpanan barang tersebut, dalam pemanfaatannya barang akan tetap dalam kondisi baik sebelum direalisasikan ke pengguna. Yang ketujuh ada pendistribusian sarana dan prasarana kantor. Mbak Priska tolong dibaca. Pendistribusian sarana dan prasarana kantor adalah kegiatan pembelian barang dan tanggung jawab dari seorang penanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit atau orang-orang yang membutuhkannya. Terdapat tiga langkah pendistribusian prasarana kantor, yaitu penyusunan alokasi barang, pengiriman barang, dan penyerahan barang. Oke. Yang selanjutnya pemeliharaan. Yang selanjutnya itu pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Jadi setelah infrastruktur yang telah dipegang tersebar ke berbagai bagian kantor, hal itu menjadi tugas staf kantor ya. Delegasi ini juga memberikan izin kepada staf kantor untuk memanfaatkannya demi kepentingan semua operasi kantor. Dua kriteria harus diperiksa sehubungan dengan pemanfaatan infrastruktur kantor, yaitu efektivitas dan efisiensi. Untuk konsep efektivitas ini menentukan bahwa semua infrastruktur kantor harus dimanfaatkan murni untuk memfasilitasi pencapaian langsung atau tujuan indirek organisasi. Nah, sementara untuk konsep efisiensi itu menentukan bahwa semua infrastruktur kantor harus dikelola dengan baik dan dengan hati-hati sehingga peralatan saat ini tidak cepat habis, rusak atau hilang. Yang terakhir yaitu penghapusan sarana dan prasarana kantor. Dikarenakan jadi dikarenakan setiap sarana dan prasarana memiliki masa guna di mana barang tersebut mungkin mengalami kerusakan sehingga tidak dapat digunakan kembali, maka penghapusan ini dilakukan. Nah, coba Mbak Hidayah, main HP terus baca Mbak Hidayah. Penghapusan sarana dan prasarana kantor. Penghapusan dilakukan karena inventaris milik organisasi tidak habis sekali pakai atau mengalami depresi nilai, yang artinya semakin lama barang tersebut digunakan, nilainya pun turun dengan pengecualian nilai tanah, bahkan alat atau barang suatu ketika akan mencapai titik nol. Iya, benar. Lalu ini pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan pemeliharaan memerlukan perencanaan yang baik, meliputi perencanaan kebutuhan pemeliharaan baik waktu, anggaran, sarana dan prasarana maupun tenaga pemeliharaan. Selanjutnya diikuti dengan pelaksanaan pemeliharaan yang sesuai dengan rencana yang telah dibuat, sehingga akan menghasilkan kelancaran
perencanaan kegiatan pemeliharaan yang baik. Tujuan dan keuntungan dari pemeliharaan sarana dan prasarana kantor ini untuk menjamin, menjaga, dan mengoptimalkan alat atau barang kantor, baik secara fungsional maupun batas umur pemakaian sehingga mampu mendukung kelangsungan kegiatan di suatu lembaga. Selain itu juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mencapai suatu keberhasilan. Nah, selain tujuan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor ini juga memiliki beberapa manfaat nih. Tolong dibaca, siapa yang membaca ini manfaat pemeliharaan? Saya. Ya. Manfaat pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kantor yaitu yang pertama, barang-barang akan terpelihara dengan baik sehingga jarang terjadi kerusakan. Yang kedua, memperpanjang umur barang perlengkapan sehingga tidak perlu diganti dalam waktu singkat. Yang ketiga, menghindari kehilangan karena terkontrol terus. Yang keempat, menghindari penyimpanan yang tidak teratur. Dan terakhir, akan menghasilkan pekerjaan yang baik. Oke. Dipul mau baca itu. Oke, ya Mbak Dipul boleh baca. Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor. Cara pemeliharaan dan perawatan barang kantor yang baik adalah yang pertama, selalu membersihkan barang-barang secara teratur, terutama sama bahan yang digunakan. Yang kedua, selalu memperbaiki barang yang rusak. Yang ketiga, memperhatikan cara penyimpanan barang yang baik, benar dan teratur sesuai dengan jenis dan kode masing-masing. Dan yang keempat, selalu menyimpan kembali barang yang telah digunakan pada tempat semula dalam keadaan baik dan benar. Yang terakhir, selalu mengoperasikan atau menggunakan barang-barang kantor sesuai dengan petunjuk dan aturan pemakaiannya. Jadi sarana dan prasarana kantor ini harus diberi perawatan yang baik gitu ya, biar awet. Nah, ini waktunya berdiskusi. Jadi ibu akan memberikan studi kasus. Jadi gini ya, bayangkan sekolah kita ini ingin mengadakan buku pelajaran baru untuk perpustakaan. Nah, kalian diskusikan bagaimana cara sekolah menentukan buku yang harus dibeli dan bagaimana proses pengadaannya. Jadi kalian nanti jawabnya di kertas ini ya. Ini udah ada soalnya juga. Nanti ibu panggil salah satu aja buat maju ke depan. Hidayah siap. Nanti saya panggil ya ya. Iya. Dia selalu pas. Beri waktu berapa? 5 menit atau 10 menit? 3 menit aja Bu. 10 menit cukup. 10 menit. 5 menit ya? 5 menit.
Oke, Ibu panggil ya salah satu. Siapa? Mau siapa? Mbak Hidayah. Jadi boleh ketua kelasnya ini. Apa bilang itu Bu? Lagi dah. Ngantuk lah Mbak Hidayah. Siapa angkat tadi? Mana sudatannya? Bagaimana cara sekolah menentukan buku yang harus dibeli dan bagaimana proses pengadaan? Saya berpikir bahwa sekolah harus melakukan survei kebutuhan dulu seperti bertanya kepada guru dan siswa tentang buku yang dibutuhkan. Setelah itu sekolah bisa menyusun daftar buku dan mencari penyedia yang menjual dengan harga terbaik. Lalu setelah buku diterima, perlu diperiksa apakah jumlah yang kualitasnya sesuai. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong, temennya udah masuk ini. Ya sudah. Hari ini kan kita sudah belajar tentang apa tadi? Sarana dan prasarana kantor ya. Jadi sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin bertanya? Ada. Oke. Karena sudah paham. Ya tak. Iya, sudah pintar Ibu. Nanti tak masukin ke soal UAS kalian nggak bisa. Easy Bu. Ya. Jadi kesimpulannya, sarana adalah alat yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan prasarana itu penunjang utama yang mendukung proses tersebut. Nah, jadi sarana dan prasarana kantor ini meliputi peralatan seperti komputer, printer, meja, kursi, dan mesin fotokopi yang dikategorikan sebagai barang bergerak dan tidak bergerak. Pengelolaan sarana dan prasarana ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pengadaan, pencatatan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Pemeliharaan sarana dan prasarana juga penting untuk memperpanjang umur barang, untuk menghindari kerusakan dan memastikan kelancaran operasional kantor. Jadi udah paham ya kalau sarana itu apa? Kalau Alatnya. Kalau prasarana itu? Ya. Oke, terima kasih. Sudah selesai ya. Kalian mau dikasih tugas? nggak mau. Nggak mau ya sudah. Kalian udah banyak tugas ya sepertinya. Iya. Ya udah. Ibu tutup ya pembelajaran untuk hari ini. Iya Ibu. Mbak Hidayah boleh dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.